Oke, kita lanjutkan membahas soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini ada grafiknya. Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya. Sebuah benda bermassa 500 gram dipanaskan hingga melebur seperti terlihat pada grafik. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 340.000 Joule per kilogram. Maka, pada saat perubahan wujud terjadi, diperlukan kalor sebanyak. Nah, berarti yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan untuk merubah wujud benda. Nah, benda di sini adalah es. Jadi, kalau di sini ada grafik, kalau digambarkan, itu posisinya suhu es itu dari min 5 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya beri titik di sini, ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, berarti untuk mencari kalor yang diperlukan sesuai dengan grafik ini, itu kalian harus mencari Ki atau kalor pada proses A ke B, lalu B ke C, dan C ke D. Oke, kita tulis dulu diketahui apa aja dari soal ini. Sebuah benda bermassa, berarti yang diketahui adalah massanya. Oke, massa simbolnya M. M-nya berapa? 500 gram. Nah, 500 gram ini sama aja berapa kilogram? 0,5 kilogram. Lalu, jika kalor jenis es, berarti ini yang diketahui CS-nya. CS-nya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air berarti C air 4200. Lalu dan kalor lebur es berarti L. Kalor lebur itu simbolnya L ya. 340.000 Joule per kilogram. Nah, yang ditanyakan apa ini? Kalor yang diperlukan untuk perubahan wujud, berarti yang ditanya adalah Ki total. Nah, jawab. Berarti kita cari dulu Ki dari proses A ke proses B. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, dari titik A ke titik B, itu terjadi perubahan suhu yang tadinya minus 5 menjadi suhunya 0 derajat Celcius. Nah, berarti kita menggunakan rumus apa? Ingat, jika ada perubahan suhu, kita menggunakan rumus Q sama dengan macet. Atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, kita tinggal isikan. M-nya berapa? 0,5 kilogram. Nah, C-nya ini di sini ketika posisi min 5 ke 0, berarti dia posisinya dalam keadaan membeku. Berarti kita menggunakan CS. CS-nya di sini adalah 2100. Lalu, delta T-nya berapa? Nah, perubahan suhu itu dari min 5 ke 0. Nah, kita tuliskan di sini dulu, delta T berarti suhu akhir, akhirnya kan di sini 0 dikurangi min 5. Berarti 0 dikurangi min 5. Berapa? 5 derajat Celcius. Nah, berarti delta T-nya di sini adalah 5. Kita tinggal kalikan aja, 0,5 dikali 2100 dikali 5. Nah, ini dicoret, ini komanya nanti hilang ya, berarti tinggal 5 kali 210 dikali 5. Hasilnya berapa? 5250. Oke, kita sudah mendapat Q dari A ke B. Nah, sekarang kita harus mencari Q dari B ke C. Nah, misalnya tuliskan di atas ini ya. Oke, ini tadi QAB. Nah, misalnya tuliskan di sini biar tahu. Selanjutnya, kita mencari QBC. Nah, pada posisi B ke C, dia tidak terjadi perubahan suhu. Nah, berarti
Nah, ini dia posisinya melebur ya. Berarti untuk mencari GPC itu adalah M dikali kalor leburnya. Masanya 0,5, kalor leburnya berapa? 340.000. Nah, berapa ini? Ini nolnya dicoret, komanya hilang, jadi 5 dikali 34.000. Berarti berapa? 170.000. Oke, nah selanjutnya dari A ke B sudah, B ke C sudah, berarti yang terakhir tinggal C ke D. Nah, pada posisi C ke D itu dia terjadi perubahan suhu. Yang tadinya 0, ini suhunya menjadi berapa? 10 derajat Celcius. Berarti untuk mencari QCD itu diperlukan perubahan suhu, berarti menggunakan rumus macet. M C delta T. Nah, kita masukkan angkanya. Masanya 0,5. Nah, C-nya di sini menggunakan kalor jenis air karena dia posisinya mencair dan sudah menjadi air. Berarti C air ada berapa? 4.200. Nah, delta T-nya berapa? Delta T-nya itu yang tadinya 0 menjadi 10. Berarti kita cari dulu. Ups. Oke, delta T-nya suhu akhirnya kan 10 dikurangi suhu awalnya 0, berarti 10. Kita masukkan di sini. Suhunya 10. Nah, tinggal kita kalikan. 0,5 dikali 10 hasilnya 5. Oke, berarti tinggal 5 dikali 4.200. Berapa hasilnya? 21.000. Oke, ketika kita sudah mendapatkan kalor dari posisi A ke B, B ke C, dan C ke D, nah kita tinggal jumlahkan kalor dari A hingga sampai pada titik D. Nah, berarti untuk mencari Q total itu Q AB ditambah Q BC ditambah Q CD. Oke, kita tinggal masukkan angkanya. Q AB-nya tadi berapa? 5.250. Oke, ditambah QBC. QBC-nya berapa? 170.000. Aduh, ini tidak cukup. Miss lihat tambahkan di bawah ya. Lalu ditambah QCD. Nah, QCD-nya berapa tadi? 21.000. Oh, nah, ini 21.000 ya. Oke, ditambah QCD-nya 21.000. Nah, untuk mencari Q totalnya, kita tinggal jumlahkan aja. 5.250 ditambah 170.000 ditambah 21.000. Hasilnya berapa? 196.250 kalori. Nah, jadi untuk perubahan wujud dari titik A hingga ke titik D itu adalah 196.250 kalori.